sempurna undang-undang pesantren ini, yaitu satu lahir, satu dirjen di Kementerian Agama, Dirjen Pontren. Pontren namanya. Dirjen Pendidikan Pondok Pesantren, satu dirjen. Ya. Nanti yang akan diurusinya itu mulai dari apa yang disebut dengan MDTA, di dalamnya ada Raudatul Atfal, sampai ke pesantren, Ma'had, kemudian nanti ada Ma'had Ali, perguruan tinggi di pesantren. Ya. Itu urusan dirjen. Kalau sudah berdiri itu, ditopang dengan anggaran yang memadai, paling tidak kemarin hitung-hitungan kita 12,6 triliun. Kalau itu sudah lahir, kita tinggal perjuangan berikutnya, guru-guru pesantren itu dapat insentif sempurna sampai ke 3,4 juta per satu guru. Kemudian dana abadi pesantren yang sudah punya payung hukum namanya Perpres 82, dana abadi pesantren masuk menjadi kelolaan LPDP. Sehingga nanti di LPDP itu unit yang menjadi dana abadinya itu ada pendidikan tinggi, ada riset, ada budaya, ada pesantren. Ini yang mau kita kejar, memasukkan pesantren di LPDP. Dari ruangan fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Gedung DPR RI Senayan Jakarta, bincang tipis-tipis kembali menjumpai Anda bersama saya Erman Tale Daulay di channel Tale Tries Info. Di channel ini berbagai isu terkini yang menjadi perhatian publik dan narasumber yang kita hadirkan untuk membahas isu tersebut akan kita iris-iris menjadi tipis-tipis. Pada tayangan kali ini kita kembali menghadirkan Bapak Marwanda Sopang, Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI dari fraksi PKB. Kita akan mengiris tipis-tipis soal kunjungan beliau yang baru saja ke Dapil, Sumatera Utara 2, meliputi Tapanuli bagian utara, Tapanuli bagian selatan, Labuhan Batu, Nias, dan sekitarnya. Terima kasih Pak Marwanda Sopang sudah kesekian kalinya hadir di Bincang Tipis-Tipis. Ya, terima kasih. Ini sudah lama kita ini nggak ketemu. Iya nih. Tipis-tipis ini. Saya khawatir sudah tebal nih. Iya, makanya kita tipis-tipis dulu nih Pak Marwanda Sopang ya. Jadi ini kan Pak terkait dengan komisi yang Bapak bidangi soal keagamaan, sosial, ya kan? Terkait undang-undang pesantren, dampaknya di dapil Bapak, kebetulan dari Bapak ini kan Tabaksel ini kan gudangnya pesantren ini. Waluta, Palas, Madinah, Tabs itu kan gudangnya pesantren. Apa dampak daripada undang-undang pesantren itu yang Bapak lihat di lapangan? Silakan iris tipis-tipis. Baik, baru ini mengunjungi dapil paling tidak ada 8 kabupaten konsentrasi, 3 di Eks Labuhan Batu, 5 di Eks Tapanuli Selatan. Baru itu di Kundapil yang baru ini saja saya melakukan kunjungan. Ada beberapa hal materi yang dibawa dalam kunjungan itu. Konsentrasinya pendidikan agama Islam. Karena bicara pendidikan agama Islam, sebagaimana yang kita bicarakan selama ini, fraksi PKB dan saya sudah berhasil memisahkan pesantren dari Undang-Undang Sisdiknas, Undang-Undang 22. Menempatkan pesantren sejajar dengan pendidikan lainnya. Yang selama ini dianggap sebagai pendidikan non formal. Sekolah ece-ece. Jadi sudah kita pisahkan dengan Undang-Undang 18 2019, pesantren sejajar. Pertanyaan Pak Erman Tale tadi itu dampaknya apa? Setelah susah payah setelah adanya ini. Kalau secara infrastruktur finansial lain yang diterima pesantren belum. Katanya ada bantuan belum ada yang signifikan. Tetapi di dalam semangat dan rasa bahwa pesantren sudah percaya diri sekarang. Karena status lembaganya itu sejajar. Dan itu bagi mereka sebetulnya udah luar biasa. Maka berikutnya tugas kami, terutama di fraksi PKB yang sudah melakukan
upaya-upaya sehingga lahirnya undang-undang pesantren, dan bahkan pemerintah sudah mengalokasikan anggaran untuk dana abadi pesantren, masih butuh perjuangan. Perjuangan apa yang akan dibuat itu? Perjuangan kewajiban negara untuk memberikan dukungan terhadap pesantren. Baik status, legalitas, kemudian mengenai bantuan-bantuan infrastruktur maupun sarpras terhadap pesantren. Itu yang akan kita coba yakinkan pemerintah di masa-masa yang akan datang. Yang kedua, kita juga mau mendorong pemerintah membuka ruang bagi SDM pesantren, apakah itu manajemen, apakah itu kapasitas guru-guru, apakah itu kesempatan buat santri menerima dana beasiswa. Kalau ini bisa dapat kita wujudkan, maka berbagai hal yang tidak bisa dijangkau oleh pemerintah di pelosok-pelosok tanah air yang belum hadir jenjang pendidikan kita, katakanlah ada SD, ada SMP, pemerintah belum sampai. Semua itu diambil alih tanggung jawabnya oleh masyarakat. Lahirlah madrasah, lahirlah Raudatul Atfal, lahir sanawiyah, dan lain-lain. Nah, partisipasi masyarakat, semangat masyarakat ini cukup dibantu ditopang oleh pemerintah. Nah, itu yang akan kita lakukan. Dan bahkan kemarin saya pergi ke Surabaya, bertanya kepada masyarakat Surabaya, kira-kira bagaimana, apakah mungkin APBN yang bersumber dari surat berharga syariah SBSN bisa menyasar swasta. Karena sebagian besar lembaga pendidikan itu memang dikelola oleh masyarakat swasta. Pemerintah nggak cukup. Nah, di situ. Maka karena itu kemarin waktu saya ke Sumatera Utara menjelaskan perjuangan berikutnya itu adalah berdirinya satu Dirjen Pontren, sehingga nanti sampai ke bawah spesifik mengurus pesantren, terus kita mencari anggaran supaya guru-guru pesantren mendapatkan insentif dari pemerintah. Wah, luar biasa. Tepuk tangannya luar biasa. Tapi kan kapan ini dapat? Yang 1.200.000 insentif ini, itu masih butuh perjuangan. Dari sejak terbitnya undang-undang ini sampai sekarang belum itu ya? Belum mendapatkan, baru mendapatkan gengsi tanda kutip. Apa namanya? Gengsi tanda kutip. Atau kalau dibalik, percaya diri. Saya ini pesantren sama. Nah, itu sudah ketemu. Ijazahnya sudah boleh masuk. Sudah boleh masuk ke pekerjaan, boleh masuk melampaui jenjang yang lain. Akpol, akabri, akmil semua udah bisa. Sudah bisa. Itu satu sisi itu sebetulnya sudah hebat. Maka karena itu kita mendapati di berbagai daerah, umpamanya sekolah-sekolah yang sanawiyah ini menjadi alternatif pilihan masyarakat. Di dapilnya Pak Marwan sudah tahu belum mereka ada undang-undang pesantren? Oh, sudah. Dari tahap itu sudah selesai. Sudah tahu. Dan mereka sudah punya kepercayaan diri nih. Wah, kita ini pesantren sama nih. Nah, itu sudah. Yang akan kita wujudkan itu tadi dampaknya itu. Kan dua hal tadi. Satu, SDM, baik itu struktur yang mengelola pesantren, baik guru-guru, baik santrinya, harus dilakukan peningkatan kapasitas. Berarti dari sisi manajerial Bapak lihat sudah mulai ini ya? Jadi kurikulum mungkin juga sudah ada ini perbaikan. Itu yang harus kita lakukan nanti ke peningkatan kapasitas. Dari sisi infrastruktur, ya tentu kita ingin pesantren ini seperti amanat undang-undang. Amanat undang-undang itu mengatakan ada tempat sekolah, proses belajar mengajar. Berarti ada gedungnya. Kemudian ada pondoknya, maupun asrama. Tapi kalau Bapak secara pribadi biasanya yang konvensional pondok apa asrama kalau di undang-undangnya disebut. Di undang-undangnya disebut. Jadi pesantren itu ada gedung proses belajar mengajar, kemudian ada pondok atau asrama, itu disebut.
Kalau yang konvensional itu pondok. Ya pondok lebih ini ya. Ya, jadi kenapa pondok? Pondok itu akan mencerminkan sebuah kemandirian. Iya, dan khas dia. Jadi masak ada sendiri. ciri khas. Anak-anak akan Masak sendiri. bisa mendewasakan dirinya Ya, di betul. dalam hal disiplin. Dia mengatur diri sendirinya, mengatur keuangan karena dia yang belanja. Iya. Itu ada proses. Ketimbang asrama Ya, itu. ketimbang asrama Betul, itu berbeda. Kemudian di undang-undang pesantren itu disebutkan juga ada tempat ibadah berupa masjid. Ya. Nah, kalau ini disebutkan, maka pesantren selain yang sudah diabdikan oleh masyarakat menghabiskan semua kapasitas kekayaannya, layaklah pemerintah menopang. Umpamanya pemerintah memberikan dukungan berupa masjidnya. Atau kalau sudah ada masjid, kalau gitu RKB-nya. Kalau sudah ada RKB-nya, oke kalau gitu asramanya. Nah, kira-kira begitu. Jadi, anak-anak yang bisa tercerahkan di pesantren itu, toh juga yang menikmati adalah pemerintah. Ketersediaan SDM yang punya kemampuan. Pak Marwan sepakat nggak kalau ujung daripada undang-undang pesantren ini goalnya adalah modernisasi pesantren? Kayak gitu nggak? Seperti itu atau gimana? Oh bukan. Bukan kan? Bukan modernisasi. Iya. Karena kita tidak menganggap, sejak awal tidak menganggap pesantren kolot. Pesantren itu bisa anggapan umumnya ya, anggapan kan? umum itu. Iya. Tapi kalau kita menganggap bahwa pesantren itu tetap adaptif. Perkembangan apa saja pun, sebagaimana kaidah-kaidah yang diajarkan di dalam pesantren itu, baik kaidah fikih, usul fikih, kaidah bertafsir dan lain-lain, itu selalu adaptif terhadap perkembangan, baik teknologi, baik perkembangan ilmu pengetahuan yang lain, itu selalu bisa berkembang. Maka sebetulnya pesantren tidak bisa disebutkan bahwa berada dalam posisi lembaga pendidikan yang stagnan. Enggak, cepat sekali berkembangnya. Karena memang situasinya selalu berkembang. Katakanlah astronomi, bahwa terbitnya matahari dan terbitnya bulan berpindah-pindah. Itu bagi pesantren menjadi kajian. Karena dia mau sholat subuh, dia mau sholat asar, dia mau puasa. Itu pertanda semua yang bisa harus dikaji. Jadi jangan sebutkan bahwa pesantren itu ilmunya cetek. Sangat tinggi. Itu makanya menarik ini. Menepis anggapan tadi itu ya. Jadi after dan before-nya yang mau saya kejar, Pak. Marwan, ya. Kan saya lihat di medsos Bapak itu mayoritas pesantren yang Bapak kunjungi, saya lihat medsos, walaupun tidak terlihat. Makanya saya bilang kunjungan kali ini saya kemarin memang bicara tentang lembaga pendidikan Islam. Jadi ada yang dikelola oleh pemerintah, ada yang dikelola oleh masyarakat. Dua-duanya kita sasar. Nah, ada satu hal lagi yang dianggap timpang. Timpang itu karena berdasarkan undang-undang, kembali lagi undang-undang 22 ini, undang-undang Sidiknas ini, menyebutkan ada rejim pendidikan. Jadi rejim pendidikan, rejim agama. Membuat nanti di ujung akan ada akibatnya. Karena di dalam struktur pemerintahan kita ini ada pemerintah pusat, ada pemerintah daerah. Sekarang pemerintah daerah itu sudah otonom. Di dalam kebijakan kita, pemerintah daerah tidak boleh membiayai pemerintah pusat. Sementara Kementerian Agama ini statusnya pemerintah pusat, kalaupun dia ada di daerah. Umpamanya ada Raudatul Atfal. Raudatul Atfal itu statusnya pemerintah pusat. Maka bupati, kabupaten atau kota tidak boleh membiayai pemerintah pusat. Padahal tadi kan berada di pusat. Bukan berada di kabupaten, di desa. Berada di desa. Yang dia cerdaskan itu anak-anak di desa itu. Tapi dia tidak boleh mengasih insentif kepada guru-guru RA tadi itu karena statusnya pemerintah pusat. Ini tidak adil. Jadi APBD nggak boleh ke situ. APBD nggak boleh. Harus APBN. Harus APBN. Dan bahkan ada transfer daerah yang disebutkan dengan non-fisik, DAK. Dana alokasi khusus non-fisik untuk kesejahteraan guru ditransfer dari pusat. Masuk ke kas bupati. Begitu sampai di bupati menjadi APBD. APBD nggak boleh membiayai pemerintah pusat. Lah,
ada guru-guru SD, guru SMP mendapatkan insentif, temannya sebelah sudah bagi-bagi hanya melihat saja, nggak dapat. Nggak boleh mendapatkan insentif karena dia namanya pemerintah pusat. Itu kurang adil. Pekerjaannya sama, tugasnya sama, ada tambahan insentif, mereka nggak dapat. Ini harus kita perbaiki segera. Ya. Bagaimana cara memperbaikinya? Tentu urusan undang-undang. Jadi yang menjadi pusat perhatiannya Pak Marwanda Sopang dari kunjungan ini secara garis besar, Ya. kayak insentif tenaga pengajarnya ini harus segera ya Pak ya. Ya, sama-sama lah, jangan dibeda-bedakan. 1.200.000 itu ya. Ya, macam-macam. Ya, ada macam-macam. Ada 1.200.000, ada 1.500.000. Ini harus segera ini ya Pak. Harus pembangunannya. segera Yang kedua tadi yang pusat daerah tadi APBN, APBD itu juga. Ya. Kan? Kalau soal semangat tadi kan sudah Mereka sudah Tapi berbangga. secara global Bapak lihat sejak Undang-Undang Pesantren diterbitkan secara global umum nasional mana Bapak lihat alumni-alumni sekarang ini di tempat-tempat berkelas di kepolisian, akademi perwira. Ya, saya kira ya dalam hal status oke ya, tidak ada lagi pembedaan. Tapi dalam hal kebijakan ada beberapa kebijakan yang sudah afirmatif. Tapi belum menyasar seluruhnya. Umpamanya ada beberapa daerah karena Kapolri-nya mengunjungi, dia memberi semacam afirmasi lah terhadap kunjungannya itu, dia akan terima lulusannya masuk polisi gitu. Tapi kan itu pendekatan karena dia kunjungan. Tapi secara keseluruhan kebijakannya sudah oke semua. Nah, jadi saya mau tips-tips terakhir dulu nih di ujung. Kita fokus ke pesantren dulu dah. Ya. Soalnya kali nanti kita bahas soal haji dan sosial lah ya. Ini kita fokus ke pesantren dulu. Tren di Dapil Bapusu Tabaksel ini, Tabaksel lah saya bilang dulu ya, yang meliputi Tapanuli Selatan, Kota Padang Sidimpuan, Madinah, Paluta, Palas, dan Labuan Batu Raya gitu. Gimana Bapak melihat tren pesantren saat ini di... Wah sudah, jadi ada dua hal tadi kan. Satu yang dikelola masyarakat, satu yang... apakah itu pesantren, apakah itu madrasah, kemudian ada lembaga pendidikan madrasah yang dikelola pemerintah. Dua-duanya ini sudah menjadi pilihan alternatif dari masyarakat. Apalagi sejak pandemi COVID. Ketika pandemi COVID itu pemerintah mengambil kebijakan sekolahnya lewat daring. Lewat daring inilah yang membuat masyarakat mulai ragu terhadap kebijakan pemerintah. Karena pada akhirnya mereka mengambil kesimpulan daring itu tidak bisa mendapatkan transfer perilaku, adab. Oh, tetap harus yang dicontohkan. Maka karena itu kadang-kadang lucu, dan kelucuan ini tidak terjadi hanya di pendidikan dan bahkan di luar negeri. Ketika daring itu orang pakai dasi, tapi lupa kalau dia tidak pakai celana, berdiri pada saat itu kelihatan gitu. Nah itu membuktikan memang ya lewat daring itu nggak bisa mentransfer perilaku dan sikap. Maka ketika itu dijawab oleh pesantren dalam keadaan COVID, mereka tetap sekolah langsung. Pesantren itu di asrama itu menjadi karantina besar, dan mereka bisa menghindar dari COVID. Iya, betul. Berarti pesantren melakukan dua hal yang melampaui pemerintah. Satu, sisi kesehatan lebih hebat dari Menteri Kesehatan. Yang kedua, dari sisi pendidikan lebih hebat dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Karena dia masih langsung, kemudian mereka terhindar dari COVID. Karena itu masyarakat setelah pandemi COVID berbondong-bondong mencari lembaga pendidikan ini. Berarti dari persinggungan Bapak kemarin di Dapil, Ya, kita temukan, siswa naik terus ini yang mendaftar. Kita temukan di sini naik, sebelah sini berkurang. Oh, ya Bapak ini harus Ada arus. Maka kemarin kunjungan ke Surabaya, pertanyaannya, kalau begitu, bagaimana kalau porsi di sini kita perbesar anggarannya? Toh di sini sudah berkurang nih, kosong nih. Ada lokal yang tidak ada penghuninya. Sementara di sini ada lokal yang kurang. Bagaimana kalau kebijakannya tahun-tahun depan? Kalau ini sudah menjadi alternatif, proporsi anggaran kita perbesar ke sini. Oh, sesuai dengan kondisi di lapangan. Kondisi di lapangan. Kalau ini sudah menjadi alternatif pilihan masyarakat, kita perkuat nih. Umpamanya kalau butuh lab, ya kita kasih lab. Nah, ini yang perlu kita dorong pemerintah. Saya meyakini bahwa perubahan ini
bagian dari efek lahirnya undang-undang pesantren. Ini obsesi besar Bapak terakhir ini, Pak Marwan. Obsesi besar Bapak terhadap dunia pendidikan pesantren apa, Pak? Karena waktu di penerbitan undang-undang ini juga Bapak memberikan konsentrasi penuh. Itu apa sih cita-cita sebenarnya yang kalau sudah bolak-balik ya saya sampaikan. Tapi mungkin saya bolak-balik menyampaikan ini. Sempurna undang-undang pesantren ini, yaitu satu lahir, satu dirjen di Kementerian Agama, Dirjen Pontren. Pontren namanya. Dirjen Pendidikan Pondok Pesantren, satu dirjen. Ya. Nanti yang akan diurusinya itu mulai dari apa yang disebut dengan MDTA, di dalamnya ada Raudatul Atfal, sampai ke pesantren, Ma'had, kemudian nanti ada Ma'had Ali, perguruan tinggi di pesantren. Ya. Itu urusan dirjen. Kalau sudah berdiri itu, ditopang dengan anggaran yang memadai, paling tidak kemarin hitung-hitungan kita 12,6 triliun. Kalau itu sudah lahir, kita tinggal perjuangan berikutnya, guru-guru pesantren itu dapat insentif sempurna sampai ke 3,4 juta per satu guru. Kemudian dana abadi pesantren yang sudah punya payung hukum namanya Perpres 82, dana abadi pesantren masuk menjadi kelolaan LPDP. Sehingga nanti di LPDP itu unit yang menjadi dana abadinya itu ada pendidikan tinggi, ada riset, ada budaya, ada pesantren. Ini yang mau kita kejar, memasukkan pesantren di LPDP. Setelah selesai itu baru sempurna undang-undang pesantren. Demikian bincang tipis-tipis dengan Bapak Marwan Dasopang, Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI dari fraksi PKB, Dapil Sumut 2 meliputi Tapanuli bagian utara, Tapanuli bagian selatan, Labuan Batu Raya, dan Nias. Tapteng Sibolga. Tapteng Sibolga. Sampai bertemu kembali.